Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semangat, kembali lagi di acara Lebih Dekat dengan Kementerian Agama. Kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh di Kabupaten Pemalang. Bersama kita sudah hadir Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dengan Ibu Hajah Amin Wijayanti Esya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ngomong Ibu sudah menjabat Kepala Seksi Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang ini sudah berapa tahun? Mas. Awal saya masuk di seksi penyelenggaraan haji dan umrah itu tahun 2022, tapi saya belum menjabat sebagai kepala seksi dan tahun 2022 itu beberapa bulan saya diangkat menduduki jabatan sebagai kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Ini Ibu ada beberapa pertanyaan dari Sobat Semangat mengenai penyelenggaraan haji dan umroh di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Nih Ibu, layanan apa saja sih yang diberikan seksi haji dan umroh atau PHU kepada masyarakat? Perlu kami jelaskan pada kesempatan yang sangat baik ini agar nanti masyarakat bisa lebih paham dan lebih mengetahui apa saja yang diberikan layanan-layanan tentang penyelenggaraan haji dan umroh ini. Penyelenggaraan haji dan umroh ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana undang-undang itu mengatur tentang penyelenggaraan haji dan umroh dari mulai mengorganisasi, terus diawali dengan selain pengorganisasian, terus dengan pendataan, terus dengan pelayanan, dilanjutkan dengan evaluasi sampai terakhir itu pelaporan. Ini Ibu, apabila Sobat Semangat semua ingin mendaftar haji tahun haji, syaratnya bagaimana Bu? Apa saja syaratnya? Dalam pelayanan penyelenggaraan haji ini selain pendaftaran haji, satu itu ada pendaftaran. Syaratnya itu paling tidak itu sekarang usia usia minimal untuk pendaftaran itu 12 tahun. Terus KTP kalau yang sudah punya KTP. Kemudian dengan KK. Dengan KK Terus dengan salah satu dokumen yang sama. Artinya begini, sama itu antara nama, tempat tanggal lahir, atau BIN dan bintinya itu sama. Paling tidak itu bisa dipakai ijazah. Ijazah yang ada nama BIN-nya itu kan ijazah SLTA, tingkat SLTA. Lah, kemudian bisa dengan akta nikah atau yang paling mudah adalah akte kelahiran. Jadi KTP, KK, dan salah satu dari tiga persyaratan tadi, dokumen yang hampir sama. Dan tentu saja nominal dana yang harus disiapkan. Sampai hari ini untuk bisa mendapatkan satu porsi jamaah itu harus menyetorkan dana di bank yang sudah memiliki izin atau yang sudah ditunjuk oleh pemerintah menerima BPih setoran awal pendaftaran haji. Jadi ada beberapa bank yang menerima setoran BPih atau awal. Bisa dijelaskan Ibu bank apa saja yang bisa menerima setoran BPih? Tentu saja itu bank syariah, Mas. Bank syariah, Bank konvensional sudah tidak bisa. Banyak bank syariah yang bisa menerima setoran awal itu. Antara lain bisa dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI,
terus bank jateng syariah bisa, panin bank syariah juga bisa, muamalat juga bisa. Jadi bank-bank yang menerima setoran awal BP itu adalah bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan tentu saja dengan bank syariah. Ini Ibu, kita ketahui bersama bahwa antrian atau daftar tunggu untuk jamaah haji kan begitu panjang ya Bu. Mungkin ada dari saudara, teman-teman Sobat Semangat ingin membatalkan keberangkatan itu Ibu. Bagaimana prosedurnya apabila mereka ingin membatalkan keberangkatannya? Pembatalan jadi karena mungkin salah satu salah satu alasan jamaah haji membatalkan pendaftaran hajinya itu ya itu tadi karena daftar antriannya kalau untuk Jawa Tengah itu rata-rata 30 tahun. Nah, mungkin itu salah satu alasannya Tapi ada juga beberapa jamaah yang membatalkan haji itu ada yang nyun sewu karena kesehatan bisa, karena sakit usia mungkin terus ya usia jarang Mas terus karena nyun sewu itu karena ada sesuatu kesulitan ekonomi atau juga meninggal dunia bisa juga ini ada alasan pembatalan karena mau dialihkan ke biaya umroh. Kalau dengan itu sebenarnya kalau ada pembatalan terus kami biasanya ada wawancara lah, sedikit wawancara, Ibu apa Bapak kenapa kok dibatalkan? Nah mereka kadang-kadang ya karena menunggunya lama, apa mau karena umroh gitu mereka jawabannya kurang artinya iya Bu, senang Bu, padahal kalau yang namanya umroh itu panjenengan membatalkan haji terus itu untuk umroh ya artinya begini, kayak panjenengan sholat raweh tapi tidak sholat isya kan gitu wajibnya enggak tapi Bu sama ya sudah karena yang penting kami sudah memberikan semacam edukasi kita memberikan edukasi seperti itu karena ini jamaah itu yang pokoknya saya mau membatalkan monggo lah, saya juga tidak boleh artinya kekeh mempertahankan karena mereka kan punya alasan-alasan sendiri Kalau untuk pembatalan itu ya itu tadi alasan-alasannya. Ada juga yang pembatalan karena yang bersangkutan meninggal dunia. Kalau untuk meninggal dunia itu kalau mau dibatalkan boleh. Kalau untuk dilimpahkan porsinya juga boleh. Oh iya. Enggih. Oh, ya itu Ibu berkenaan dengan limpah porsi ini menarik sekali ini. Saya ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana sih prosedur dan persyaratan ketika kita ingin melimpah porsi itu. Mas. Jadi limpah porsi bagi jamaah haji itu syaratnya itu dua. Artinya alasannya dua. Satu karena sakit dan itu harus dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter pemerintah. Kalau untuk di Pemalang ya tentunya RSUD. Dari rumah sakit RSUD. Terus yang kedua jelas meninggal dunia. Syarat utamanya harus sudah diterbitkan akta kematian. Nah untuk yang lain-lainnya ya kalau misalkan ini limpah porsi itu yang berhak menerima limpah porsi itu tidak semua orang, artinya mungkin punya teman dekat, sahabat itu enggak di dalam KMA-nya itu sudah diatur bahwa penerima limpah porsi itu satu orang tuanya, kedua suami istrinya, ketiga anak kandungnya, dan yang terakhir itu saudara kandungnya. Masih keluarga intinya ya Bu ya? Artinya itu kan menerima warisan limpah porsi. Syaratnya ya tentu saja kalau misalkan orang tuanya dia bisa membuktikan ini loh akte kelahiran saya bahwa
orang tuanya kan di situ tertulis namanya siapa, terus KTP, kakaknya juga, dan yang terpenting akta kematian. Akta kematian itu. Oke Ibu, ini dari Sobat Semangat juga ingin tahu Ibu tentang bagaimana sih teknis sebagai calon jamaah haji yang akan melakukan mutasi saat pemberangkatan Ibu. Oh, mutasi, nggih. Jadi memang ada beberapa jamaah haji yang melakukan mutasi karena dulu waktu pendaftaran itu misalkan di Pemalang, nggih. Tapi setelah beberapa tahun yang bersangkutan itu mutasi ke kabupaten lain. Pindah domisili mungkin ya? Pindah domisili salah satunya, nggih. Ya. Itu untuk mutasi jamaah itu pada waktu pemberangkatan, Mas. Jadi ketika misalkan saya belum berangkat, kok saya sudah misalkan dari Pemalang saya pindah domisili atau saya bekerja di lain kabupaten misalkan, tapi masih dalam satu provinsi, misalkan di Semarang nih, mutasi keberangkatan bisa dilakukan pada waktu pas keberangkatannya. Jadi tidak bisa diurus sekarang. Daripada nanti ngurusnya ribet itu, nggih. Jadi mutasi keberangkatan itu bisa dilakukan ketika pas keberangkatannya, dengan syarat tentu saja yang bersangkutan harus melunasi dulu. Harus melunasi dulu, baru dia mengajukan mutasi. Tentu saja dengan alasan. Alasannya apa sih? Oh, domisili. Oh, karena pekerjaan saya di sana. Nah, ini juga bisa dilakukan misalkan ini ada orang tua yang di Semarang misalkan, saya ingin mendampingi beliau, bisa juga mendampingi. Nah, pada sudah 2 tahun atau 3 tahun ini atau beberapa tahun ketika saya menduduki jabatan di seksi haji ini, pendampingan bagi jamaah haji. Sudah 2 tahun ini kami mendapatkan jamaah haji yang prioritas lansia. Prioritas lansia itu kalau di PP-nya itu berbunyi yang namanya lansia di jamaah haji itu usia 65. 65 tahun itu sudah dikatakan lansia. Bu, saya misalkan orang tua saya itu sudah 66, kok bisa berangkat sekarang? Nah, begini, prioritas lansia itu diberikan oleh pemerintah itu 5% dari kuota. 5%. Misalkan Pemalang 600 kuotanya, 5%-nya kan 30. Nah, pemerintah sudah memberikan nama-nama jamaah prioritas lansia sebanyak 30. Dan karena jamaah Kabupaten Pemalang itu usia yang di atas 65 itu kan masih banyak. Nah, jadi begini, 30 orang nama-nama itu sudah diberikan oleh pemerintah melihat daftar jamaah haji di kabupaten masing-masing yang minimalnya sudah mendaftar 5 tahun. Jadi misalkan saya ini bapak dengan ibu, bapak saya mau daftar, usianya sudah 80 tahun. Itu tidak bisa langsung berangkat, harus menunggu 5 tahun. Menarik Ibu, kita berkaitan dengan kuota ini untuk tahun 2005 ini, berapa sih kuota jemaah haji di Kabupaten Semarang? Kami jelaskan ya Mas, alhamdulillah pada tahun 2025 ini kami mendapatkan kuota sebanyak 618 calon jemaah haji. Tapi ini pertama kami melakukan verifikasi dulu. Data itu kami peroleh, kami verifikasi, kami sisir. Artinya dari sekian jamaah itu berapa sih yang tidak akan berangkat, berapa sih yang meninggal dunia, kan mesti ada. Kalau meninggal dunia masih tertera di situ, berarti dari ahli warisnya belum lapor ke kami.
Terus berapa sih yang kami dapatkan lansianya? Untuk tahun ini kami mendapatkan lansia sebanyak 34 orang, tapi yang mau berangkat, istilahnya siap berangkat hanya 24 orang. Jadi 618 itu sudah termasuk lansia. Ibu, dari jumlah 618 calon jemaah haji itu sampai dengan hari ini sudah beberapa calon jemaah haji yang melunasi pembayaran haji mereka? Oke. Untuk pas tahapan pertama ini dibuka oleh pemerintah itu mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 20 18 apa ya? Saya agak lupa ini. Terus tahap pertama itu kami bisa menjaring yang siap pelunasan itu yang sudah melunasi sebanyak 529 jamaah. Terus pemerintah membuka lagi tahap kedua pada tanggal kemarin itu 24 Maret, insya Allah nanti sampai dengan 17 April. Sampai hari ini kami sudah mendapatkan data bahwa yang sudah melunasi itu untuk regulernya kemarin 529 ditambah 15 orang, jadi sekitar 529 ditambah 15 orang gitu nih sampai hari ini. Tapi ini untuk yang cadangan, untuk yang tahap kedua itu diperbolehkan juga cadangan boleh melunasi pada tahap kedua dengan cara kalau yang bersangkutan itu sudah punya paspor, sudah punya tes kesehatan, medical check up, dan itu sudah dinyatakan istiqoah, kami persilahkan untuk cadangan untuk melunasi. Untuk pelunasan cadangan itu sampai hari ini sekitar 25 orang. Oke, terima kasih sekali Ibu Kasih atas penjelasannya tentang penyelenggaraan haji. Demikian Sobat Semangat, wawancara kita dengan Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Malang. Semoga menambah pengetahuan kita tentang penyelenggaraan haji dan umroh Kabupaten Malang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.